Berani menginjak tanah Jawa maka harus menghargai budaya adat tanah Jawa. Berani menginjak tanah Sumatera, orang Jawa juga harus mempelajari adat, karakter, budaya, peradaban orang Sumatera dan seterusnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, banyak pendapat pro kontra, silang pendapat, bahkan sudah berbau saling serang, padahal antara sesama orang-orang yang memiliki satu tujuan yang sama sebenarnya, satu pendapat yang sama sebenarnya terkait dengan nasabnya Bani Alawi atau nasabnya para habaib di Indonesia, yang semuanya mereka sebenarnya sama-sama tidak sepakat, sama-sama satu paham dengan Kiai Maduddin, yakni tidak mengakui atau menolak nasab mereka yang diklaim menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena beberapa hal, beberapa faktor, yang faktor-faktornya itu entah apa saja, kemudian beberapa di antaranya kelihatan saling tumpang tindih, saling sikut, bahkan sudah saling nampak nyata menyerang satu sama yang lain. Ini sungguh sangat disayangkan dan sebenarnya tidak perlu terjadi. Nah, pertunjukan yang dipertontonkan itu dari mereka-mereka yang nampak beberapa hari terakhir saling sikut ya, saling tabrak, saling tendang gitu. Mungkin kalau mau dikatakan lebih ekstrim begitu, itu akan menunjukkan jati diri dan kedewasaan masing-masing. Ya, karena apapun yang disampaikan oleh seseorang itu adalah pertunjukan dari tingkat keilmuan dan tingkat peradaban masing-masing. Kita sering mendengar al-adabu fawqal ilmi. Adab itu ada di atasnya ilmu. Makanya pada video kali ini saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, ya terkhusus sahabat-sahabat yang hari ini fokus pada pembahasan nasabnya Bani Alawi, yang satu tujuan, yang satu pendapat, satu kesepakatan. Marilah kita jangan lupa bahwa kita adalah bagian dari putra-putra Nusantara. Kita bagian dari anak-anak Nusantara. Salah satu kelebihan dari putra-putra Nusantara adalah adab, akhlak, sopan santun, unggah-ungguh dalam bahasa Jawa. Itu jangan sampai kemudian dilupakan. Kekayaan tentang adab, tentang sopan santun yang dimiliki oleh putra-putri Nusantara, inilah yang membedakan kita semuanya dengan bangsa lain. Inilah yang membedakan kita semua dengan para imigran-imigran yang datang ke tanah air, baik imigran dari Yaman ataupun dari negara yang lain. Maka pertahankan adab, akhlak, sopan santun yang kita miliki, yang diwariskan kepada kita semua oleh para leluhur Nusantara ini. Jangan hanya gara-gara berbeda pendapat, berbeda cara, berbeda strategi, kemudian kita melupakan tentang adab itu. Kemudian kita melupakan sopan santun. Tentu saja dalam banyak hal, satu kepala dengan kepala yang lain pasti berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda cara di dalam mensikapinya. Itu wajar. Dan itu harus kita sadari betul ya, karena Tuhan menciptakan setiap orang, jangankan dengan orang lain yang beda pulau, yang beda suku, yang beda provinsi. Satu keluarga saja, satu perut saja, keluarnya 5 kepala, ya 5 kepala ini pasti memiliki banyak perbedaan dari banyak hal, banyak faktor menjadi penyebabnya. Untuk itu, mengapa kemudian kita diajarkan apa itu namanya saling menghormati, saling menghargai, tepo seliro,
sopan santun, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, kan itu maknanya. Bagaimana kita di dalam perbedaan-perbedaan yang ada terkait hal apapun lah ya, nggak hanya soal nasab, tetapi kita juga diajarkan harus pandai-pandai menghormati, pandai-pandai bertoleransi atas pendapat orang lain yang berbeda. Sepanjang perbedaannya itu tidak nabrak hal-hal yang prinsipal, baik prinsipal sebagai atau dalam hal prinsip-prinsip kemanusiaan, berbangsa, bernegara, beragama, is okay. Tetapi kalau perbedaannya kemudian sudah menyalahi kesepakatan bersama, ya misalkan kita sudah sepakat sebagai warga bangsa Indonesia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, bentuknya seperti ini, dasar negara ini, itu sudah menjadi harga mati, kesepakatan bersama. Kemudian Anda punya pendapat yang berbeda, ingin membuat khilafah, lah yang itu nggak bisa kita tolerir. Yang begitu itu tidak bisa kita maklumi, karena itu akan membahayakan bangsa dan negara ini secara keseluruhan. Tetapi kalau perbedaan-perbedaan kecil lah, contohnya bagaimana kita ke Jakarta, yang satu pakai bis, yang satu pakai kereta. Ya udah, yang suka pakai kereta api naik kereta api. Yang sukanya pakai bis, silakan naik bis. Yang sukanya pakai sepeda motor, silakan pakai sepeda motor. Kita saling beriringan. Jangan kemudian di tengah jalan nabrakin yang lain. Hei, kamu yang pakai kereta api, awas kamu hadang kamu di stasiun nanti. Tak hajar kamu, kurang ajar. Wong disuruh pakai sepeda motor, kepala naik kereta api. Enggak boleh begitu. Orang punya pendapat, karakter, cara yang berbeda-beda. Ya, itulah namanya toleransi, bersikap, saling menghargai, saling memaklumi, memahami budaya orang lain, karakter orang lain. Ya, kita kan punya prinsip juga di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Gitu ya. Perbedaan karena karakternya orang Jawa pasti berbeda dengan karakternya orang Aceh. Karakternya orang Jawa pasti berbeda dengan karakternya orang Palembang, orang Batak, dan seterusnya. Tetapi kita sebagai manusia yang terdidik, yang beradab, harus bisa memahami ini. Jangan kemudian dipakai kacamata kuda karakter budaya kita sendiri. Contoh, saya pernah ngomong juga ini. Di budaya Jawa, adat Jawa, kita diajarkan saling menghormati dari sisi penggunaan bahasa sekalipun, penyebutan. Misalkan, anak kecil atau murid memanggil orang yang lebih tua, orang tuanya atau gurunya atau kiainya misalnya, dengan sebutan kamu, ente, sampean itu sarung, bajuk, tidak beradab sudah. Walaupun mungkin dalam bahasa daerah yang lain, wilayah yang lain mungkin dianggap tidak. Misalkan di belahan bumi di luar Jawa ada hanya satu menyebut ente, lulu, gue, anak kepada orang tua, anak kepada yang lebih tua, kepada guru mungkin dianggap biasa. Tetapi di bumi Jawa, di peradaban Jawa yang itu dianggap saru, su'ul adab. Nah makanya disinilah pentingnya saling menghargai, saling bertoleransi, saling mengerti, sikap adaptif. Kita harus beradaptasi dengan karakter budaya orang lain di mana kita berada. Itulah makna dari di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya misalkan orang Banyumas, bagian dari belahan tanah Jawa. Kemudian pergi ke luar Jawa, misalkan di Aceh misalkan. Ya saya mau tidak mau harus belajar tentang karakter dan budaya masyarakat Aceh. Agar saya tidak salah di dalam berkomunikasi. Agar saya tidak salah di dalam berkomunikasi, berbahasa, bertutur kata, bertutur sapa dengan masyarakat setempat. Itu kewajiban saya. Tidak boleh kemudian saya memaksakan diri pakai parameter budaya Jawa, diterapkan di Aceh, dan orang Aceh harus mau menerima saya dengan karakter saya, tidak bisa. Saya harus memakai di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Saya memijak tanah Aceh, saya harus menjunjung budaya Aceh. Begitu juga sebaliknya orang Aceh ke tanah Jawa harus mau mempelajari adat, budaya, peradaban tanah Jawa. Dia menginjak tanah Jawa maka harus belajar, tahu
karakter, tahu peradaban tanah Jawa. Jangan dibalik-balik. Ya, paham? Inilah makanya ada peribahasa itu tadi saya sebutkan. Berani menginjak tanah Jawa maka harus menghargai budaya adat tanah Jawa. Berani menginjak tanah Sumatera, orang Jawa juga harus mempelajari adat, karakter, budaya, peradaban orang Sumatera dan seterusnya dan seterusnya. Di Eropa, Inggris mungkin hanya ada satu panggilan you, murid kepada orang tua you, anak kepada gurunya juga you, gitu. Kepada siapapun pakai you untuk memanggil kamu. Tetapi di tanah Jawa, nggak usah tanah Jawa keseluruhan, antara Jawa di Banyumas, Jawa Tengah dengan Jawa Barat juga berbeda-beda istilahnya, dengan Jawa Timur juga berbeda-beda. Di sini ada sampean, panjenenganipun, itu menunjukkan karakter budaya masing-masing. Ya, jadi ini harus kita ketahui, harus kita sadari bersama. Sekali lagi, yang terakhir, marilah kita saling menghormati, saling menghargai, saling menahan diri, dan tetap mempertahankan akhlak budaya, sopan santun, adab yang kita miliki, adab yang merupakan kekayaan khas putra-putra Nusantara. Berbeda pendapat boleh, tetapi menjaga akhlak, menjaga adab itu tetap wajib. Jangan sampai kepada orang tua manggilnya seenaknya sendiri, bahkan pakai istilah-istilah yang menyakitkan gitu. Itu adabnya siapa? Akhlaknya siapa? Jangan tiru-tiru adabnya orang asing, jangan tiru-tiru adabnya pengungsi yang datang ke sini, tidak tahu sopan santun, tidak mau menghargai adab kita. Nggak boleh begitu. Kalau ada orang luar masuk ke sini, maka mereka yang harus menyesuaikan dengan adab Nusantara. Jangan dibalik. Kecuali kita masuk ke tanah Arab, di sana kita ke Yaman misalkan, maka kita yang harus menghargai budaya Yaman. Ya itu tadi, karena kita menginjak tanah Yaman, maka ya langit dijunjung di sana, peradaban di sana harus kita junjung, dan sebaliknya mereka hari ini di sini harus menghargai langit bumi Nusantara ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.